Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah pada saat ini di GKJ Ngesrep. Ibadah kita pada saat ini, kita akan menerima satu panggilan dari Tuhan, di mana kita dipanggil untuk menjadi pekerja-pekerja. Kita dipanggil untuk menjadi penuai-penuai. Dan juga saat ini adalah satu momen yang luar biasa, momen khusus, di mana kita juga merayakan unduh-unduh. Kiranya melalui ibadah kita pada saat ini, kita boleh merasakan kasih Tuhan. Kita menghayati penyertaan, berkat, dan pengutusan Tuhan kepada kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah beserta saudara. Amin. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri, gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius 22, ayat 37 sampai ayat 40. Firman ini berisi pengajaran Tuhan Yesus, juga perintah Tuhan kepada kita untuk mengasihi. Firman-Nya demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyadari dan kita mengakui ketika kita menggumuli hukum kasih ini dan kita menelisik ke dalam hati kita, kita boleh bertanya, apakah kita sudah mengasihi Allah? Apakah kita sudah mengasihi sesama kita dengan menuruti perintah-perintahnya, dengan menolong sesama kita?
Oleh sebab itu, marilah kita memasuki saat hening. Dalam keheningan kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Di hadapan-Mu, ya Allah, kami mengakui segala dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pengakuan kami, dan Tuhan berkenan memberikan pengampunan dosa kepada kami dan juga anak-anak kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap mereka yang telah mengakui segala dosa-dosanya dan bertobat, saya menyampaikan Allah berkenan mendengar seru doa kita semua, dan Allah berkenan memberikan anugerah pengampunan, sebagaimana berita anugerah yang tertulis di dalam Roma 3, ayat 23 sampai ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Yang berulang
Di dalam rasa syukur akan panggilan dan juga pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, marilah saat ini kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, saat ini Tuhan, kami bersama-sama seluruh umat-Mu, bersama dengan anak-anak kami, menerima panggilan Tuhan untuk kami bersekutu dan beribadah. Kami percaya Tuhan memberkati kami dengan firman. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami yang mendengarkan firman ini. Kami dimampukan untuk melakukannya. Kami mau duduk diam di hadapan Tuhan, mendengarkan setiap kebenaran yang dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon, yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu,
saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan menceritakan tentang Tuhan Yesus saat itu melihat bahwa ada banyak orang yang sedang menderita. Ada yang sakit, ada yang miskin, ada yang terabaikan, dan ada juga yang kebingungan. Tetapi adanya kondisi yang seperti itu, ternyata tidak ada orang yang merawatnya. Tidak ada orang yang mau memperhatikan keadaan orang-orang itu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka seperti domba yang hilang, domba tanpa gembala. Dan kondisi-kondisi atau domba yang tanpa gembala itulah yang disebutkan oleh Tuhan sebagai tuaian, itu banyak. Nah, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Seperti lazimnya orang menuai, tentu melibatkan banyak orang. Lalu, Yesus memanggil murid-muridnya sebagai pekerja. Yesus mengutus mereka untuk menuai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat keadaan di sekitar kita, bukankah kita juga melihat kondisi yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus? Di sekitar kita ada banyak orang-orang yang menderita, ada yang sakit, ada yang kekurangan, ada yang terabaikan, tersisih. Ada mereka yang kaya tapi kesepian, mereka yang miskin kelaparan. Dan juga kita melihat ada anak-anak kita yang kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan dan lain sebagainya. Itulah tuaian yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah, dengan ditunjukkan situasi dan kondisi yang seperti itu, ada sebuah pengutusan, ada satu panggilan bahwa sesungguhnya gereja, orang-orang Kristen, kita semua harusnya hadir di dalam keadaan-keadaan itu. Inilah panggilan kita. Kita semua dipanggil. Artinya, gereja maupun kita semua agar pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu diperluas. Pelayanan yang kita lakukan itu haruslah bersifat holistik, bersifat menyeluruh, menjawab kebutuhan saudara-saudara kita. Nah, inilah saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita dipanggil, kita diutus untuk menuai kondisi-kondisi seperti itu. Nah, sampai di sini, kita pun juga harus tahu, kita harus menyadari bahwa ketika kita dipekerjakan oleh Tuhan sebagai penuai, hasil tuaian itu kita serahkan kepada Tuhan yang empunya tuaian. Jadi ketika kita menjadi pekerja, kita menuai, kita memanen, bukan kita yang memiliki hasil panenan itu. Bukan kita yang menikmati. Tetapi sekali lagi itu kita berikan kepada Bapa, kepada Tuhan sebagai empunya tuaian itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Jika kita meneliti panggilan dan apa yang sudah dilakukan gereja, sesungguhnya gereja sudah menjangkau banyak hal, banyak bidang, kesehatan, pemberdayaan, masalah-masalah sosial. Kita juga sudah dipanggil di situ. Kita sudah melibatkan gereja kita, GKJ Ngesrep pun juga melibatkan dalam semuanya itu. Ya, puji Tuhan. Tetapi saya ingin menambahkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai satu bagian pekerja, sebagai satu hal yang ditunjukkan Tuhan, bahwa kebutuhan umat di sekitar kita yang begitu luas, tuaian yang begitu beraneka ragam itulah semestinya kita mulai mendesain, kita mulai merencanakan agar kehadiran gereja itu semakin dirasakan. Keberadaan gereja itu semakin menjawab kebutuhan umat, kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jika kita melihat tantangan zaman pada saat ini, kenapa kita tidak mulai untuk mendesain, merencanakan sebuah konsep smart church atau gereja cerdas? Gereja yang di dalamnya penuh dengan nuansa edukasi, penuh dengan pengajaran. Misalnya, ada perpustakaan, atau misalnya ada sistem informasi yang bisa membuat pengajaran kita, gereja kita ini dikenal. Atau kita juga mulai memanfaatkan teknologi perbankan, e-banking atau yang pakai barcode itu. Menyelenggarakan pelatihan bagi jemaat, syukur-syukur kita perluas pada masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi, dengan situasi seperti itu akan menjadikan kita semua siap untuk terjun, untuk terlibat di dalam sebagai pekerja-pekerja untuk menuai itu. Sebab bukan hanya kami, bukan hanya majelis yang harus terlibat. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahkan anak-anak, panjenengan semua itulah yang langsung berhadapan dengan kondisi yang sebenarnya. Panjenenganlah dan kita semua yang dipanggil untuk menjadi pekerja-pekerja, menjadi penuai itu. Ya, mungkin ketika mendengar ide ini, ada sebagian, semoga tidak, yang mulai berpikir ataupun mengatakan, bukankah ide ini terlalu tinggi? Atau mungkin terlalu sulit? Ya, kalau orang mengatakan bahwa ini terlalu tinggi atau terlalu sulit, biasanya karena ia hanya memandang pada kemampuan dirinya, kemampuan manusiawinya. Biasanya mereka ada yang mengatakan, Pak, gereja kami ini adalah gereja yang kecil. Jemaat kami cuma sekian, SDM kami seperti ini, dan lain-lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika kita pernah atau sempat mengatakan hal yang seperti itu, mari kita kembali pada firman Tuhan. Tuhan Yesus melihat tuaian banyak. Dan saya mau katakan, berapa orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi murid pada saat itu? Hanya 12 orang.
12 orang yang dipanggil oleh Tuhan. Mereka pun juga bukan pekerja-pekerja yang mahir. Mungkin bahkan di antara mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan karena sama sekali berbeda dengan profesinya selama ini. Bahkan ada di antara murid-murid itu yang sebelumnya enggak rukun. Bahkan bisa-bisa saling bunuh mereka sebelumnya. Misalnya siapa? Simon orang Selot dan Matius pemungut cukai. Sebelumnya mereka enggak akan bisa rukun. Kenapa? Karena orang Selot itu nasionalismenya sangat tinggi. Membela negaranya itu luar biasa. Nah, sedangkan pemungut cukai itu adalah orang yang dianggap sebagai antek-anteknya penjajah. Mereka enggak akan rukun, tetapi mereka dipersatukan dalam Yesus. Mereka bersatu bersama Yesus. Dan akhirnya dari 12 orang dengan kemampuan yang mungkin beraneka ragam, latar belakang yang berbeda juga, akhirnya mereka dapat membawa Injil ke seluruh dunia. Lagi pula perlu saya sampaikan bahwa ketika Tuhan memanggil kita itu bukannya cul-culan. Bukan dilepas begitu saja, tetapi kita diajari oleh Tuhan. Kita diberi kuasa. Apalagi yang kurang. Apalagi yang kita butuhkan, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pekerja Yesus. Menjadi pekerja yang tangguh. Menjadi pekerja yang berusaha memberikan hasil yang terbaik. Pekerja-pekerja yang tahan banting. Yang berani menghadapi kesulitan. Mereka orang-orang yang yakin. Orang-orang yang percaya pada Yesus. Dan pekerja Yesus itu adalah orang-orang yang selalu mencari cara bagaimana ia dapat melakukan. Bukan mencari alasan untuk tidak melakukan. Selamat menjadi pekerja Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa pada saat ini kita juga akan bersama-sama merayakan pesta tahunan, ucapan syukur tahunan, yaitu unduh-unduh. Ya, unduh-unduh ini memberikan tantangan yang berbeda. Tantangan tersendiri untuk kita. Kenapa? Ya, mungkin kita harus jujur mengakui bahwa saat ini kondisi, situasi yang kita alami, mungkin kita sedang turun. Kita sedang, sedikit lebih susah dari yang kemarin-kemarin. Di tengah situasi yang kita sedang sulit ini, kita harus mempersembahkan. Nah, disinilah saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari apa yang kita lakukan, dari masa sulit, dan kita tetap berusaha untuk mempersembahkan,
Saya percaya ini akan memberikan sebuah pengalaman iman yang sangat baik untuk kita. Pengalaman iman yang luar biasa untuk kita. Sebab pemberian itu akan sangat bermakna ketika kita memberi sementara kita masih membutuhkan. Ya, kita memberi, tapi sebenarnya kita masih membutuhkan. Di situ ada sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Dan juga dengan kita merayakan unduh-unduh, kita tetap memberikan persembahan, ada sebuah kemenangan yang sangat manis yang akan kita rasakan. Saya mengatakan demikian, ibaratnya, misalnya seseorang itu meraih sebuah kemenangan, ketika ia mencurahkan segala kemampuannya, dengan susah payah, dengan jatuh bangun, tetapi ia tetap berusaha, kemudian mendapatkan satu kemenangan. Kemenangan ini rasanya akan sangat manis. Kemenangan ini akan sangat bermakna bagi kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitalah yang akan dan ingin menikmati kemenangan itu di dalam kasih dan berkat Tuhan. Untuk itu, persembahan, baik persembahan rutin maupun persembahan khusus unduh-unduh, mari kita dasari dengan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14 sampai 15. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Hujan berkat yang tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Untuk persembahan yang telah kita berikan bagi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan memanggil kami menjadi pekerja-pekerja, menjadi para penuai. Kiranya kami boleh mencurahkan segala kerja dan kemampuan kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Tuhan beri kekuatan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang letih lesu, Tuhan berikan semangat yang baru. Dan juga kami berdoa agar gerejamu ini, GKJ Ngesrep, menjadi saluran berkat. Setiap umat-Mu di sini terpanggil dan Tuhan utus menjadi pekerja-pekerja. Dan kami juga mau terus melibatkan diri kami dalam masalah-masalah sosial. Tuhan mampukan kami untuk menolong mereka yang berkekurangan. Kami saat ini Tuhan juga berdoa agar wabah Corona ini segera berlalu. Dan kami boleh
menjalankan aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap mereka yang berjuang di barisan terdepan mengatasi ini. Tuhan lindungi mereka. Dan Tuhan kiranya melindungi setiap kami, agar kami tidak sakit. Kami berdoa untuk pemerintah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, para pemimpin kami. Dan juga Tuhan pada saat ini, kami pun juga terpanggil bersyukur atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kami di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga menyatakan rasa syukur kami yang kami nyatakan di dalam riaya unduh-unduh. Kami menghayati dan kami mensyukuri berkat-berkat yang senantiasa Tuhan curahkan kepada kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, dan peliharalah kami, hidup kami, anak-anak kami, dengan kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memperbarui dan mengikrarkan iman percaya kita yang kita nyatakan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lanjutkanlah ibadah ini dalam kehidupan saudara-saudara. Jadilah pekerja-pekerja Kristus. Dan di dalam kerendahan hati, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah melaksanakan ibadah. Marilah sekali lagi kita hayati panggilan kita. Kita menjadi pekerja-pekerja Kristus. Kita menjadi penuai-penuai. Kehadiran kita dirasakan sama kita. Saya percaya Tuhan menyertai kita dengan berkat. Kami berdoa, kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa ada pada saudara semua, dan kita juga tetap sehat. Tuhan memberkati. Amin.